Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kendra Inaila Agni dari Program Studi Pendidikan Geografi Angkatan 2018 Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengetahuan dasar pemetaan. Sebelum memasuki materi, mari kita mengenal terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator dari materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Untuk kompetensi dasar pembelajaran kali ini, yaitu ada memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Kemudian terdapat beberapa indikator yang harus dicapai oleh siswa, diantaranya adalah yang pertama memahami pengertian dasar peta, yang kedua mengetahui jenis-jenis peta, dan yang ketiga mengetahui komponen-komponen peta yang terdapat dalam peta. Peta telah ada dan digunakan oleh manusia sejak manusia melakukan penjelajahan dan penelitian di seluruh permukaan bumi. Berdasarkan penelitian tersebut menghasilkan sebuah gambaran dari permukaan bumi yang berupa sketsa. Peta tertua yang telah diketemukan dibuat sekitar 4.000 tahun yang lalu dan diketemukan di Babylon kuno. Peta juga biasa diartikan sebagai suatu gambaran konvensional muka bumi, baik meliputi perwujudan, letak, maupun data yang ada kaitannya dengan tempatnya jika dilihat dari atas. Untuk yang selanjutnya ada batasan-batasan dari pengertian peta. Menurut International Cartographic Association atau ICA, peta adalah suatu gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang berkaitan dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Pada umumnya, peta digambarkan pada suatu bidang datar yang diperkecil atau juga diskalakan. Untuk selanjutnya ada menurut Erwin Reitz, peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sebagai ketampakan jika dilihat dari atas dengan ditambah tulis-tulisan sebagai tanda pengenal. Nah, untuk yang selanjutnya ada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000, disebutkan bahwa peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, untuk yang selanjutnya ada jenis-jenis peta. Yang pertama, berdasarkan objek yang disajikan, peta dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama peta statis, peta yang menggambarkan keadaan relatif tetap atau jarang berubah. Misalnya saja seperti peta jenis tanah, peta administrasi, atau juga peta geologi. Nah, untuk yang kedua ada peta dinamis atau biasa diartikan dengan peta yang isinya menggambarkan keadaan yang dinamis atau cepat berubah, seperti halnya peta transmigrasi, peta urbanisasi, peta perencanaan wilayah kota, dan peta tata guna lahan. Untuk jenis-jenis peta yang kedua adalah berdasarkan isi data yang disajikan. Peta dibagi menjadi dua, yaitu peta umum, di mana peta umum adalah peta yang menggambarkan keadaan permukaan bumi secara umum. Dalam peta ini ditampilkan seluruh ketampakan yang ada di permukaan bumi, baik bersifat alamiah, misalnya saja sungai, danau, gunung, lautan, hutan, dan lain-lain, maupun buatan manusia seperti halnya jalan raya, kota, pelabuhan, perkebunan, dan lain-lain. Contoh dari peta umum ini adalah peta dunia, peta porografi, peta rupa bumi, dan juga peta topografi. Untuk jenis peta yang kedua adalah peta khusus. Peta khusus disebut juga dengan peta tematik, di mana peta ini adalah peta yang menggambarkan kenampakan tertentu atau khusus yang ada di permukaan bumi. Pada peta ini, penggunaan simbol merupakan ciri yang ditonjolkan sebagai tema yang dinyatakan pada judul peta. Beberapa contoh peta tematik antara lain peta iklim, peta jenis tanah, peta geologi, peta penggunaan lahan, dan juga peta persebaran penduduk. Jenis peta yang ketiga yaitu peta berdasarkan skala. Peta berdasarkan skala terbagi lagi menjadi 4, yaitu diantaranya ada peta kadaster. Peta ini memiliki skala antara 1 berbanding 100 hingga 5000. Yang kedua ada peta berskala besar dengan skala 1 berbanding 5.000 hingga 250.000. Selanjutnya ada peta berskala sedang. Peta ini memiliki skala antara 1 berbanding 250.000 hingga 500.000. Dan yang terakhir ada peta berskala kecil. Peta ini memiliki skala 1 berbanding 500.000 hingga 1 juta. Selanjutnya ada komponen-komponen peta. Seperti yang terlihat pada gambar,
Komponen-komponen peta terdiri dari beberapa, yaitu judul peta, skala, keterangan atau legenda, sumber, insert data, pembuat, orientasi, dan juga koordinat dari peta. Nah, penjelasan dari komponen-komponen peta yang sebelumnya ialah yang pertama, judul. Judul mencerminkan isi sekaligus tipe dari peta tersebut. Penulisan judul biasanya di bagian atas atau kanan dan juga di bagian bawah. Dengan adanya judul, maka pembaca akan mengetahui isi dari peta tersebut. Misalnya, peta iklim, peta curah hujan, peta persebaran objek wisata, dan juga lain sebagainya. Untuk yang kedua, ada garis tepi peta. Garis tepi peta merupakan garis yang membatasi ruang peta untuk meletakkan garis astronomis secara beraturan dan benar pada peta. Biasanya garis ini dibuat rangkap dua dan juga dibuat dengan ukuran tebal. Yang ketiga, ada garis astronomis. Garis astronomis terdiri atas garis lintang dan juga bujur yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat atau wilayah yang dibentuk secara berlawanan arah satu sama lain sehingga membentuk vektor yang menunjukkan letak astronomi. Yang keempat, ada orientasi atau alat mata angin. Pada umumnya, arah utara ditunjukkan oleh tanda panah ke arah atas peta. Letaknya di tempat yang sesuai jika ada garis lintang dan bujur. Koordinat dapat sebagai petunjuk arah. Nah, yang kelima ada skala. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Skala ditulis di bawah judul peta, di luar garis tepi, atau di bawah legenda. Skala peta dibagi menjadi 3, yaitu skala angka. Misalnya, 1:2.500.000. Artinya, setiap 1 cm jarak dalam peta sama dengan 25 km satuan jarak sebenarnya. Yang kedua, ada skala garis. Skala ini dibuat dalam bentuk garis horizontal yang memiliki panjang tertentu dan tiap ruas berukuran 1 cm atau lebih untuk mewakili jarak tertentu yang diinginkan oleh pembuat peta. Yang ketiga, ada skala verbal, yakni skala yang ditulis menggunakan kata-kata. Yang keenam, ada legenda. Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta tersebut. Yang ketujuh, ada simbol. Simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi. Yang terdapat pada peta kenampakannya. Jenis-jenis simbol peta antara lain. Yang pertama, ada simbol titik, digunakan untuk menyajikan tempat atau data posisional. Yang kedua, ada simbol garis, digunakan dalam menyajikan data yang berhubungan dengan jarak. Dan yang ketiga, ada simbol area. Simbol ini digunakan untuk mewakili suatu area tertentu dengan simbol yang mencakup area tertentu. Yang kedelapan adalah warna peta. Warna peta digunakan untuk membedakan kenampakan atau objek di permukaan bumi, memberi kualitas atau kuantitas simbol pada peta, dan juga untuk keperluan estetika peta. Warna simbol dalam peta terdiri dari yang pertama, hijau. Hijau menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Hijau muda menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian antara 200 hingga 400 meter di atas permukaan air laut. Untuk merah menunjukkan jalan kereta api atau gunung aktif. Warna merah sering dijumpai di peta suatu provinsi. Kuning menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian antara 500 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Coklat muda menunjukkan daerah yang mempunyai ketinggian antara 1000 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan coklat menunjukkan daerah yang mempunyai ketinggian lebih dari 1500 meter di atas permukaan laut. Biru keputihan menunjukkan warna kenampakan perairan. Warna biru keputihan menunjukkan wilayah perairan yang kedalamannya kurang dari 200 meter. Bentuk muka bumi dasar laut di wilayah ini didominasi oleh bentuk lereng yang relatif landai. Zona di wilayah ini disebut dengan zona neritik. Penyebaran dari zona ini ada di sekitar pantai. Di wilayah perairan darat, warna ini menunjukkan danau atau rawa. Biru muda menunjukkan wilayah perairan laut yang mempunyai kedalaman antara 200 sampai 2000 meter
bentuk muka bumi dasar laut di wilayah ini didominasi oleh bentukan lereng yang relatif terjal. Wilayah ini merupakan kelanjutan dari zona neritik. Namun, di wilayah ini tidak tergambar pada peta umum. Nah, yang terakhir ada biru tua. Biru tua menunjukkan wilayah perairan laut dengan kedalaman lebih dari 2000 meter. Komponen peta yang ke-9 adalah lettering. Lettering berfungsi untuk mempertebal arti dari simbol-simbol yang ada pada peta. Macam-macam penggunaan lettering adalah objek hipsografis ditulis dengan huruf tegak berwarna hitam. Contohnya seperti nama-nama kota, seperti halnya Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu objek hidrografi, ditulis dengan huruf miring berwarna biru, seperti Samudra Pasifik, Laut Jawa, dan juga Samudra Hindia. Selanjutnya ada insert. Insert adalah peta kecil yang disisipkan di peta utama. Dan yang terakhir adalah sumber dan tahun pembuatan. Sumber data dan tahun pembuatan perlu dimasukkan dalam peta agar bisa diketahui dari mana asal data tersebut dan tahun pembuatannya. Nah, selanjutnya ada fungsi peta. Fungsi peta terdiri dari beberapa, yaitu diantaranya 1. Menunjukkan posisi atau lokasi tempat di permukaan bumi. Yang kedua, mendeskripsikan bentuk dan persebaran berbagai gejala di permukaan bumi. Yang ketiga, menggambarkan keadaan fisik suatu wilayah seperti ketinggian tempat, relief, dan juga jenis tanah. Dan yang keempat, menyajikan jumlah dan persebaran berbagai penampakan sosial dan budaya seperti jumlah penduduk, persebaran penduduk, atau pola dan persebaran permukiman. Nah, sampai di sini dulu materi mengenai pemetaan dasar yang bisa saya jelaskan. Bila masih ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton hingga akhir dan semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.